Katanya, manusia itu makhluk sosial. Kita punya mulut buat bicara, telinga buat mendengar. Tapi, pernah nggak sih kalian ngerasain di situasi ini? Aduh, lapar nih ya. Kira-kira siang ini mau pada makan apa kita guys? Apa kita nyobain soto, pipa, atau nasi padang? Kayak enak sih. Kira-kira pada mau apa ya? Terserah mas. Terserah gimana sih Bud, kan padang ada pedas-pedasnya. Terus juga soto tuh kan panas-panas ya. Apa sih setelah gimana? Kita butuh yang pasti. Iya, itu. Terserah deh. Kalau gitu deh dari Dani. Dani, kira-kira kita mau makan apa, Dan? Gue belum lapar, Cok. Gimana sih, Dan? Biasanya lah kan lu yang paling rewel lah kalau udah masalah makanan gini. Kenapa lu jadi kayak terserah gini sih? Jadinya kita nih mau makan apa gitu. Ya emang gini kayak gue, gimana lagi? Yaudah deh, Dan. Oke. Kalau itu gimana deh? Di ada saran gak tempat kita gitu buat makan? Bentar. Kok lu kenapa nepuk-nepuk lantai gitu ya? Lu lagi kebelet pipis apa latihan jam tuh? Apa? Makan. Terserah deh. Yang penting cepet aja, hawanya udah gak enak nih. Kok bahkan kita belum nentuin mau makan apa ini, dan hawanya nggak enak. Ini emang lagi panas sih, gak ada AC juga kan lagi di sini. Putusin buruan, cepet. Lihat kan, secara teknis kita ngobrol, tapi rasanya itu kayak ngobrol sama tembok. Teman-teman tahu nggak sih, ada sebuah teori The 73855 dari Profesor Albert Mahrabian yang mengatakan bahwa komunikasi itu kuncinya di 7% kata-kata dan sisanya itu di gerak tubuh dan nada suara. Tapi kebetulan sayang sekali di teman-teman saya ini hampir gagal di 93%-nya. Ini Budi, mari kita bedah isi hatinya. Mata adalah jendela hatinya. Maka kalau matanya mengarah ke lantai, itu artinya dia sedang menyembunyikan jendelanya, yang artinya dia sedang berada di posisi malu atau bisa dibilang dalam kondisi yang sedang submisif. Dia mungkin emang pengen ngomong, tapi takut dihakimi aja. Jadi solusinya, jangan dipaksa untuk ngomong, tapi dipancing agar dia mau ngomong. Ini Dani, dia sedang berada di posisi self-hugging. Posisi ini sering dilakukan manusia zaman dahulu atau zaman primitif untuk melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Orang akan melakukan posisi ini jika mereka merasa terancam atau tidak nyaman. Dan kalau tangannya terkunci, maka pemikiran juga akan terkunci. Jadi percuma kita melakukan debat sama orang yang kayak gini. Ini Andi. Dia tadi sedang berada di posisi biasanya disebut sebagai incongruence atau ketidaksesuaian. Biasanya posisi ini dilakukan orang yang sedang zooming out atau tidak memperhatikan. Makanya dia memberikan reaksi yang tidak sesuai atau asal, bisa dibilang seperti itu. Ini Eko. Tadi, dia mengalami kondisi yang biasanya disebut sebagai activity displacement atau aktivitas pengalihan. Biasanya orang yang melakukan kegiatan kayak gitu, dia sedang berada di posisi yang cemas atau sedang buru-buru. Dan tadi, Eko itu menyalurkan kondisi kecemasannya itu melalui misalnya menepuk-nepuk dan menggerakkan kakinya. Dan juga biasanya orang-orang kayak gini itu memiliki isi hati seperti dia pengen cepat-cepat keluar dari kondisi tidak nyaman itu, dan juga kemungkinan dia bosan. Makanya ketika kalian nanya orang yang kayak gini, dia pasti akan sangat risih atau merasa tidak nyaman. Oke teman-teman semuanya, coba tolong perhatiannya ke aku dulu ya. Coba dari Budi tolong matanya ngarah ke aku ya. Oke bagus. Terus ke Dani tangannya turun ya Dani ya. Kemudian ke Andi please jempolnya turun ya Andi ya. Jempolnya udah lama nih tuh. Terus juga ke Eko tolong
Tangannya jangan tepuk-tepuk lagi ya, udah ya. Oke. Bentar kok. Itu tarik nafas dulu ya. Tarik nafas dulu ya. Wih, para patung pada di sini pindahnya. Bud. Dan di. Woi, Mas. Bud, gue liat laptop baru nih. Yo, Ilak dapat diskon yang kemarin. Diskon apa? Shopee 11. Mantap juga ya. Berapa? Mantap dong. Jadinya harganya. Pintar sekali si Reka. Dia masuk ke dunia Budi terlebih dahulu, lalu baru mengajak Budi untuk keluar. Wih, Dan, gue bawa makaroni nih buat lu. Makaroninya pedes tau kayak mulut lu. Pet gak kena. Boleh deh bang. Keren sekali si Raka. Dia mengasih objek fisik buat memaksa Dani buka pertahanan tangannya secara natural. Genius. Woi, lu kenapa? Ini apa? Takut deadline tugas? Enggak. Santai, masih lama. Nih udah minum dulu nih, biar lu tenang. Minum dulu. Perhatiin, Raka nggak menyuruh Eko untuk diam, tapi dia mengasih objek Mana? untuk dipegang dan menurunin nada bicaranya. Kalau teman lu panik, lu harus jadi air yang tenang. Alah, masih lama biasa lah itu Pak dosennya. Pikiran aja. Nah, udah biarin. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Oke, aman. Woi, Di, mana jempolnya? Ya, apa sih? Lu kenapa? Ya memang lagi agak galau aja. Alah, daripada galau, mending mana? Sini Dan, ininya, makaroninya. Nah, cobain tuh. Keren sekali si Raka, dia mencoba untuk memahami kondisi Andi yang sepertinya tampak kebingungan atau sedang cemas. Woi, Rak, bagi ya. Enak kan? Aku. Teman-teman, bahasa tubuh ibarat kayak sebuah wifi. Kalau sinyalnya terbuka dan koneksinya cepat, maka koneksi yang akan kamu terima akan sangatlah cepat. Dan kalau wifi itu disembunyikan atau pakai password atau bahkan tidak dihidupkan, jangan harap ada sebuah data yang kalian terima. Begitu juga kalau kalian merasa obrolan dengan teman-teman kalian itu kayak garing banget. Coba deh perhatikan cara kalian berbicara, mata kalian memandang itu kayak gimana, dan bagaimana postur kalian bergerak. Dan sedikit tambahan dari aku guys, bahwa tubuh kalian itu berbicara lebih keras dari mulut kalian. So, listen to it. Kayak aku ketinggalan sesuatu deh. Oh iya, aku belum kebagian makan. Oke, bye-bye teman-teman. Wah, anjir enak banget nih. Minta dong. Oke.